Oke, kembali lagi bersama gue di Sok Jadi Pandit episode keempat. Dan kali ini gue akan bahas hasil-hasil laga dari akhir pekan kemarin, terutama di La Liga ya. Terutama dari hasil La Liga. Jadi gue mau bahas pertama tentang Atletico Madrid melawan Villarreal. Ini kemarin berhasil ditahan imbang ya Atletico oleh Villarreal. Ini merupakan hasil yang menurut gue kurang baik untuk Atletico, di mana mereka ini memang nggak tahu kenapa ya musim ini itu Atletico itu seperti kehilangan tajinya ya setelah kemarin menjadi juara La Liga. Musim ini sangat-sangat menurun, sangat tidak konsisten, bahkan dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi ya mereka hanya menang 2 kali dan satunya di Copa del Rey, jadi tidak sama sekali meyakinkan, bahkan 3 kali kalah ya. Ini luar biasa mengecewakan untuk Atletico, dan kembali hasil minor didapatkan oleh Atletico pada pertandingan kali ini, hasil imbang 2-2 oleh Villarreal. Ini gol diciptakan oleh Gerard Moreno ya. Bukan, Pau Torres. Gerard Moreno dapat penalti tapi gagal oleh Villarreal dan juga oleh Alberto Moreno. Ini back kiri yang gue nggak tahu masih bisa tampil ya, padahal gue udah kira dia pensiun dari Liverpool. Terus Atletico dicetak oleh Korea dan juga Kondogbia ya. Dan kalau kita lihat starting lineup juga tidak banyak perubahan dari Atletico seperti biasa. Kondogbia dapat kartu merah tapi ya di menit 90 nggak terlalu berpengaruh. Tapi iya, kalau kita udah bahas dari starting lineup pun Atletico ini kan selalu berubah-ubah ya, 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 ya. Tapi secara permainan juga tidak convincing, dan sementara mereka berada di peringkat 4 dengan selisih 1 poin dengan Barcelona di peringkat 6. Jadi ini persaingan untuk 4 besar ini masih sangat terbuka untuk tim-tim ini. Jadi mereka harus konsisten. Kita lihatlah nanti seperti apa. Lanjut ke Sevilla. Sevilla menang 1-0 lawan Getafe yang kemarin berhasil mengalahkan Real Madrid ya 1-0. Kali ini dikalahkan Sevilla 1-0. Ya, kembali ke setelan pabrik. Getafe menurut gue tidak banyak peluang yang bisa dihasilkan oleh Getafe. Rayo juga ini pesaing 4 besar ya. Real Betis, Rayo Vallecano juga berbagi angka, kembali membuat persaingan untuk 4 besar ini semakin seru ya untuk La Liga. Dan nah, kita masuk ke Barcelona, di mana Barcelona di saat-saat genting seperti ini, di saat yang turbulensi kalau gue bisa bilang, di mana hasil-hasil dari Barcelona ini tidak sama sekali memihak mereka, dan kembali mereka mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan Granada ya. Ini Granada ini kalau nggak salah di peringkat berapa ya kalau kita lihat. Granada di peringkat 13. Jadi tidak papan bawah ini. Tapi kita lihat Barcelona juga sama sekali tidak bisa ya untuk convincing bermain dan juga memastikan kemenangan pada pertandingan kali ini. Karena ini gue mau bilang bahwa kalau lu lihat starting line up-nya Barcelona ya pada pertandingan kemarin itu ya memang banyak juga pemain senior ya, seperti Alves yang kembali bermain ya setelah merantau ke negeri Brazil. Kali ini dia kembali lagi ke Barcelona menjadi andalan kembali. Gue juga bingung. Pique, Garcia, Ter Stegen, Alba, Busquets, Gavi, Gonzalez, Dembele, Luke de Jong, dan Hudla. Ini pemain dari La Masia ya, yang beberapa pertandingan terakhir diandalkan ya oleh Xavi. Dan kalau lu lihat pertandingannya juga, Barcelona mungkin gue bilang ngegas di awal-awal ya. Dapat peluang, dapat gol dianulir dari Luke de Jong, dapat beberapa peluang di awal-awal yang begitu merepotkan bagi Granada, dapat gol juga akhirnya dari 57. Tapi secara overall itu tidak banyak peluang juga dihasilkan oleh Barcelona ya. Kalau kita bisa bilang bahwa kalau kita lihat statistiknya ini 13 total shot ya, kita bicara total shot dulu, itu 14 dari Granada banding 13 dari Barcelona. Chance created itu ada 10 Granada, 13 Barcelona ya. Artinya beda tipis lah. Big chances ya, ini peluang besar. Granada 0, Barcelona 1 ya, hanya 1. Dan kalau lihat on targetnya, kita lihat on target itu Granada 4 loh. Granada 4,
Barcelona cuma 1. Jadi shot on targetnya Barcelona lebih banyak 8 dibandingkan Granada 6. Jadi kalau gue bisa bilang Barcelona juga nggak banyak dapat peluang gitu. Barcelona juga bermain, gue tidak tahu, dan gue tanya kepada kalian kalau ada fans Barcelona, kapan terakhir kali kita melihat tiki taka ala Barcelona yang dahulu didewa-dewakan, dahulu dibangga-banggakan oleh para Chuls. Ya, gue nggak tahu kapan terakhir mereka bermain dengan tiki taka ya. Karena terakhir, walaupun dengan ada Messi ya di beberapa musim lalu, yang dengan Messi, Suarez, dengan Setieng lah, dengan Ernesto Valverde, dan juga dengan Koeman, mereka menurut gue tidak mengandalkan tiki taka, tetapi hanya mengandalkan skill individu dari seorang Lionel Messi, yang itu membuat Barcelona ini sangat ketergantungan dengan seorang Lionel Messi. Dan terbukti sekarang musim ini tanpa Lionel Messi kita lihat jadi apa Barcelona. Dan Xavi hadir di sini, kita juga nggak bisa memberikan tekanan, kita nggak bisa memberikan penilaian untuk Xavi karena ini baru awal gitu, baru beberapa match, dan memang hasilnya tidak sama sekali memuaskan ya untuk fans Barca. Dan PR berat untuk Xavi untuk bisa mengembalikan daerah Barcelona, bukan hanya dari permainan, bukan hanya dari tiki takanya, tetapi dari hasilnya. Kalau kita lihat, Xavi ini kan mencoba membawa kembali ya tiki taka yang dia terapkan di Al Sadd ya, dengan suksesnya dia bawa lagi ke Barcelona, dan menurut gue itu hal yang sebenarnya baik ya. Tapi kita lihat juga di Al Sadd mungkin dia berhasil karena apa? Menurut gue tiki taka yang diterapkan di Barcelona dan sebagainya, ketika diterapkan di negeri Qatar, di mana Qatar itu ya pesaing-pesaingnya juga strateginya ya so-so aja gitu, belum banyak mengenal tentang tiki taka dan belum banyak menghadapi lawan yang memakai strategi tiki taka. Dan ketika itu dibawakan oleh Xavi dengan kapasitas pemain yang ada tentu saja, itu membuat klub lain itu tidak punya anti strategi kalau gue bisa bilang. Jadi mereka tuh tidak tahu menghadapi tiki taka seperti apa, counter strateginya seperti apa, sehingga sukses-sukses saja seperti waktu itu Pep menangani Barcelona awal-awal, sukses-sukses saja, lancar-lancar aja. Tapi ketika dia bawa itu kembali kepada ke Barcelona, di mana Barcelona dimain di La Liga dan di Liga Eropa, di mana di Eropa itu sudah banyak yang menemukan counter strategi dari Barcelona, yaitu tiki taka dengan bermain mungkin ya parkir bus, bisa dikatakan, dengan mengandalkan counter attack cepat dan sebagainya. Jadi tidak mudah juga untuk Xavi mampu membawa tiki taka kembali ke Barcelona dengan lancar, dengan kualitas pemain Barcelona yang menurut gue sangat jelek ya musim ini. Sangat jelek, dan tidak, mungkin setengahnya tidak layak main di Barcelona. Bahkan setengahnya bisa dikatakan setengahnya lagi tuh belum layak menjadi starting line up, paham gak? Seperti pemain Xavi, seperti pemain Nico, Eric Garcia, Dembele, Yudgal apalagi. Ya, itu menurut gue belum layak menjadi starting line up ya untuk Barcelona, karena melihat nama besar dari Barcelona tidak layak pemain-pemain seperti ini menjadi tulang punggung ya, menurut gue tidak fair juga untuk mereka. Dibutuhkan memang pemain-pemain yang senior, yang mempunyai pengalaman jam terbang tinggi untuk Barcelona bisa setidaknya musim ini 4 besar untuk Barcelona. Sulit untuk mereka mampu menjadi pesaing juara, tapi ya anything can happen ya dalam sepak bola. Oke, lanjut ke match terakhir. Ini dia match yang ditunggu-tunggu oleh fans Madrid ya, dimana Madrid berhadapan dengan Valencia kemarin ya, dan Madrid menang 4-1 ya. Ini 4-1 yang luar biasa menurut gue. Gue nonton pertandingannya 90 menit dan gue cukup puas ya dengan permainan Real Madrid, bahwa mereka bisa bounce back dari pertandingan kemarin melawan Getafe. Mereka kalah dan bermain sangat buruk. Pemain-pemain yang bermain buruk kemarin juga luar biasa pada pertandingan kali ini. Seperti ya kembali lagi lah ke sebelum pertandingan non Getafe di tahun lalu ya, dimana on fire, temponya cepat, pressing dari awal, banyak tekanan kepada lini pertahanan dari Valencia, menguasai pertandingan. Itu yang penting ya bagi Real Madrid. Dan memang golnya itu di menit 43 ya baru hadir, walaupun sebelumnya ada mistar juga dari Modric ya, kembali lagi kurang beruntung menurut gue. Benzema penalti 4-3. Dan kalau ya menarik juga melihat bahwa ada tweetan dari official account dari Valencia mengatakan bahwa mereka dirampok ya, setidaknya inclusionnya mereka dirampok, bahwa penalti itu seharusnya tidak dilakukan. Dan press conference akhir pertandingan dari pemain Jose Gaya dan juga pelatih mengatakan bahwa itu bukan penalti. Dan kita fair-fair aja bahwa sekarang sudah ada VAR dan itu sudah dicek oleh VAR ya.
praktis ada jegalan, praktis ada usaha untuk menjegal seorang Casemiro. Jadi menurut gua layak penalti, tidak usah didebatkan ya. Dan memang ya namanya juga tim lagi keadaan kalah, pasti ada aja yang mereka coba cari-cari lah. Dan kalau ada juga ada juga pemain dari klub papan tengah La Liga yang tadi seri lawan Granada men-tweet kembali, meretweet lah istilahnya pernyataan dari Valencia yang mengatakan bahwa ya dia sepakat gitu, jangan terlalu mengatakannya lebih keras, nanti ditangkap oleh polisi dan sebagainya. Pokoknya istilahnya mereka seperti menjelek-jelekan Real Madrid lah, seakan-akan Madrid itu benar-benar melakukan hal itu gitu, melakukan perampokan, padahal sebenarnya tidak. Dan kalau kita lihat statistiknya saja, Madrid itu mendapatkan hanya 3 penalti dari 13 bulan terakhir. Dan di musim ini Madrid cuma baru dapat 2 penalti loh. Dibandingkan Barcelona dan Valencia, dua tim yang tadi melakukan protes. Valencia mendapatkan paling tinggi dengan 6, Barcelona dengan 5. Dan masih mereka berkata bahwa Madrid melakukan perampokan. Menurut gue itu hanya ya, namanya kalau kita lagi frustasi, kita kalah, kita bermain jelek, pasti ada aja yang disalahkan. Dan menurut gue sama sekali tidak patut dicontoh ya dari aktivitas dua tim itu, dua kubu ya, dari pemain Barcelona dan juga Valencia ya. Dan masuk babak kedua ya praktis selesai ya kalau menurut gue. Gol di menit 52 oleh Vinicius yang luar biasa, kita kombinasi dengan Benzema dan dia melewati ya hampir 4 pemain, bahkan dilewati oleh Vinicius dan penyelesaian yang tenang. Dan gol ketiga Vinicius yang memanfaatkan hasil rebound dari tendangan Asensio yang mampu ditepis oleh Chilwell. Dan sebenarnya Gonzalo Guedes ya ini juga mendapatkan penalti kembali didapatkan oleh Valencia, tetapi digagalkan oleh Courtois. Sayangnya mereka bisa Gonzalo Guedes mampu melakukan sundulan hasil rebound yang memang ya sulit juga bagi Courtois untuk menahan. Dan gol di menit-menit terakhir oleh Benzema menutup pertandingan dengan luar biasa spektakuler. Gol yang kelas dunia ya, kalau gue bilang insting striker, insting penyerang, memutar balik tanpa melihat gawang tapi melakukan shooting ke pojok, itu luar biasa sekali dari Benzema. Jadi menurut gue secara overall, dari statistik juga, dari permainan, dari segalanya, Real Madrid sangat unggul dari Valencia. Jadi menurut gue nggak fair juga kalau menilai hanya dari satu momen oleh Valencia bahwa mengatakan bahwa itu nggak penalti. Tapi ya, lu nggak penalti itu pun mereka tetap win gitu, Real Madrid tetap 3-1 kan. Jadi menurut gue nggak ada masalah untuk itu. Dan akui saja bahwa Valencia tidak bisa melawan pada pertandingan kali ini. Peluang itu mereka nyaris nggak ada loh. Banyak kan dari shooting jarak jauh yang nihil juga dan mudah bagi Courtois. Jadi ya, Real Madrid kembali lagi menunjukkan bahwa mereka luar biasa, mereka konsisten. Benzema dan Vinicius luar biasa musim ini, tidak terbantahkan ya. 39 gol dari dua pemain ini, 17 gol dari 29 gol maaf dari dua pemain ini. Benzema 17, Vinicius 12. Ini luar biasa. Top skor sementara Benzema, top assist Benzema. Jadi ya kita lihat sementara dari puncak klasemen dari Real Madrid ya dengan 49 poin, berbeda dengan Sevilla. Ya kemarin juga menang dengan selisih satu pertandingan dengan 44 ya bagi Sevilla. Jadi kalau satu kali menang lagi mereka cuma selisih 2 poin. Madrid harus fokus terus ya, karena Sevilla ini berbahaya juga kalau dibiarkan terus-menerus. Madrid juga bisa saja tersenggol atau tersalip. Jadi Madrid butuh konsisten, Barcelona butuh pemain lah, kalau gue bilang butuh banyak pemain lah. Nggak bisa, Xavi itu bukan pesulap, Xavi itu bukan pelatih yang berpengalaman, sangat berpengalaman bisa mengoyak-ngoyak pemain muda menjadi pemain yang spektakuler. Dia belum sama sekali terbukti. Jadi butuh pemain-pemain yang kabarnya Haaland, kabarnya nanti Ferran Torres sudah bisa bermain. Terus ada De Ligt dan juga back Ajax ya Mazraoui. Kita lihat aja apa yang akan terjadi. Kalau semua pemain itu jadi ke Barcelona, mungkin mereka bisa memberikan perlawanan lagi. Tapi kalau tidak ya susah juga bagi Barcelona. Oke, sekian dulu pembahasan dari gua, dan kita akan bahas besok ya match dari Manchester United. Kita akan lihat Manchester United kembali melawak atau bagaimana besok ya melawan Aston Villa di FA Cup. Oke, sekian dulu. Jangan lupa nonton terus video dari gua.
Salam sepak bola.